Wah guys, gue lagi bosan banget nih. Ngapain ya yang seru? Ya Sun ya, apa nih ya? Gue juga lagi bosen nih. Ribut banget anjir. Kan abis UAS kan kita liburan. Mau jalan-jalan nggak sih? Jalan-jalan kemana Ah, yang seru nih, Ton? Bandung, mau nggak Bandung? Ke Bandung. Bisa nggak, Ton? Yodo, Bisa nggak Ton? jauh banget. Gue aja dari Depok ngos-ngosan, apalagi ke Bandung. Ya elah, kan pakai ini Ton, kereta. Sekarang kan ada kereta cepat. Emang udah jadi ya itu yang di Bandung Jakarta? Oh iya, ya udah jadi, Cok. Bahkan sekarang udah ada websitenya. Namanya Kereta Cepat. Kereta Cepat Lintar. Masa ya? Bagi dong websitenya. Ada nggak? Nih, linknya gue kasih. Mana? Udah. Coba lihat. Ini udah ada nih, Dok. Wih, keren juga Con nih website. Penjelasannya Iya detail, juga. menarik lagi. Ini aja tuh, website yang keren ini. Iya. Terus coba gue lihat ya. Oke, sekarang kami akan menjelaskan tentang isi code dari semua fasilitas yang udah disebutin, yaitu yang pertama navbar. Oke, di sini kita pertama itu bikin class header, yaitu biasa, terus container, header main, terus logo. Kemudian kita bikin pertama itu kita div class-nya dulu, div class logo, terus kita masukin image source-nya, yaitu ya sesuai dengan directory kita. Terus div class open nav menu, itu buat nanti kita gunain di JavaScript. Terus ada menu overlay, nav menu, close nav menu, terus juga ada listnya berbentuk list, menu item, kemudian ada kereta, menu item lagi, galeri. Oke, terus di bagian CSS untuk mengatur tampilan dari navbar, yaitu kita kasih untuk semua header positionnya absolute dengan width-nya 100%. Terus juga ada lanjut lagi ke header bagian list style kita kasih non, margin 0, padding 0, line height 1.5. Kemudian untuk bagian logo kita bikin displaynya flex, line item di center, terus juga logo yang kereta Tarumanegara itu kita kasih width ukuran itu 100 px. Kemudian ada header dan nav menunya kita padding 0,25 px. Kemudian di header mainnya kita kasih background color itu yang warna merah, kita kasih warna merah, displaynya flex, terus juga ada menu, di setiap menunya kita kasih display inline block margin left 30 px dengan positionnya relatif. Kemudian juga di header menu di menu item kita kasih displaynya block padding 15 px, font size 15 px, colornya warna putih, text transform uppercase, font weight 600, transitionnya all dan 0.3 as is. Kemudian header di open nav menu height 14 ya, kurang lebih kita atur sendiri nanti. Terus di header open nav menu span-nya, positionnya relatif dan lain-lainnya. Header open nav menu span before, header open nav menu after-nya juga ntar kita atur. Kemudian lanjut terus sama ini nav menu, buat nav menu, header close nav menu, buat header close nav menunya. Oke, lanjut ke JavaScript. Untuk JavaScript-nya itu kita pakai DOM, dokumen object model, itu kita query selector, si elemen open nav menu, ini dan lain-lainnya, ada yang close nav menu, dan lain-lain semuanya. Terus juga kita add event listener, jadi kalau kita klik, ada open nav menu, kalau kita klik lagi, close nav menu. Dan juga menu overlay, kita pakai add event listener. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Benaya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai carousel foto yang bisa dilihat. Pertama kita lihat dulu di bagian HTML. Kita mengatur bagian image itu di bagian itu yang ada pada my/fade itu dari situ sampai ke bawah, dan itu ada tulisannya main visual 1 untuk foto 1, main visual 2 untuk foto 2, dan main visual 3 untuk foto 3. Semuanya ukurannya, stylenya kita pakai width 100% semua. Dan di bawahnya terdapat bagian untuk mengatur tombol untuk mencet kanan dan kiri, itu bagian ref untuk ke kiri atau selanjutnya, yaitu next untuk selanjutnya yaitu ke kanan. Dan kita juga bisa melihat pengaturan mengenai 3 dot yang ada di bawah foto carousel diatur di sini, yaitu ada 3 dot, dan ini kita menggunakan current slide, dan selanjutnya kita akan membahas juga melalui JavaScript. Pada JavaScript ini di sini ada toggle pop up, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan pop up dengan mengubah
kelas CSS. Terus selanjutnya kita ada let slide index. Ini untuk menyimpan indeks yang sedang ditampilkan juga. Selanjutnya di bawahnya ada function plus slide. Plus slide ini sebenarnya untuk menggeser slide maju atau mundur yang tadi kita gunain saat ada next dan previous slide. Nah, selanjutnya ada current slide. Current slide itu slide sebelumnya atau yang kita atur index slide secara langsung. Dan ini ada function show slides. Function ini digunain untuk menampilkan slide dengan indeks n. Nah, ini mengatur tampilan slide dan mengubah kelas CSS aktif pada dot yang sesuai. Jadi tadi mengatur 3 titik dot yang ada. Jadi pada bagian about us, pertama-tama kita bungkus dulu semua elemen HTML-nya dengan div class about us. Habis itu di sini ada search box. Search box itu berfungsi sebagai kotak untuk mencari keretanya. Di atasnya ada div app kereta. Itu merupakan aplikasi kereta, merupakan aplikasi Angular untuk membuat halaman webnya interaktif. Controllernya juga disebut sebagai controller, mengelola data dan berkomunikasi fungsinya. Habis itu ada list dengan ng repeat kereta in hasil. Habis itu ada format-formatnya. Habis itu ada if show result message, tidak ada hasil pencarian. Jadi ketika keywordnya salah atau tidak ada huruf yang mendukung nama keretanya, maka dia akan regenerate tulisan tidak ada hasil pencarian. Oke, lanjut ke scriptnya. Nah, di sini ada app Angular modul kereta. Terus ada controllernya. Controller berfungsi untuk mengendalikan Angularnya. Scope berfungsi untuk menyimpan database-nya. Di sini ada serinya, kecepatan, penumpang, tiket, dan lain sebagainya. Itu kita input supaya Angular mendapatkan data dari keretanya. Habis itu ada scope function yang berfungsi untuk mencari keyword yang kita berikan. Habis itu ada is white space search ketika tidak ada keyword yang ada di kotak pencarian, maka tidak akan ada hasil. Kalau misalnya dihapus kotaknya, maka dia akan blank space seperti semula. Habis itu ada scope hasil tadi, terus ada function kereta. Kalau misalnya fungsinya berhasil, maka dia akan mencari function tersebut. Segitu dulu dari penjelasan code Angular. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya Jason. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bagian saya yang about the trains. Kita balik dulu jadi ke atas. Nah, ini ada code HTML-nya ya. About the trains untuk tulisannya div. Terus ini kan ada gambarnya ya. Ada gambar satu, ada yang gambar yang kedua juga. Gambar yang kedua ini kan ada di dalam div class yang pop-up text. Jadi pop-up text itu yang kalau dipencet dia keluar. Jadi ini gambar yang kedua. Nah, untuk gambarnya ini sendiri dia akan ke show-nya itu kita pakai JavaScript. Ini ada .toggle show. Jadi ketika ditekan maka CSS-nya yang di bagian sini cari dulu. Nah, baru dia menjadi visible, jadi bisa dilihat. Kalau nggak sebelumnya kan tidak kelihatan. Terus ini juga ada animasinya. Lalu di sini juga diatur pakai item content. Nah, di item content ini di CSS-nya kita atur supaya dia justify content. Mana ya? Bentar. Nah, yang ini. Jadi ini tuh supaya dia sejajar urutannya kiri kanan begitu. Lalu di sini jadi ketika kita klik maka akan keluar, lalu kita bisa tutup lagi strong ini supaya tulisannya itu lebih tebal ya. Ini kurang lebih sama semua sih seperti itu sampai bawah. Sekian yang dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vincent. Jadi di bagian galeri itu terdapat ID galeri itu sebagai sebuah kontainer untuk galeri dan atau konten lainnya. Di bagian kelas hobi itu sebagai atribut buat jadi judul. Dan di bagian kelas konten itu sebagai yang kontainer yang berisi gambar-gambar dan judul-judul di galeri. Di bagian kelas title box itu adalah main div dengan sebagai wadah untuk judul setiap gambar dalam galeri. Dan kita akan masuk ke bagian CSS. Di bagian pertama itu terdapat konten title box. Kita akan membuat konten kosong yang isi dalamnya terdapat ketinggian, lebar, dan posisinya dibikin menjadi absolut dengan besar 100%.
warna background putih, dan Z-index itu digunakan sebagai title. Itu yang di bagian Z-index itu untuk tumpukan elemen. Bottom 10 press padding bisa dilihat. Di transportasi Y, translate Y itu mengubah posisi vertikal elemen. Jadi yang dari tengah itu digeser ke paling bawah di bagian pojok kiri. Habis itu cursor pointer digunakan untuk untuk mengarahkan kursor menuju ke gambar yang akan menampilkan sebuah tulisan yang seperti galeri foto, tutor, atau yang lain-lain. Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai footer yang telah kami buat. Bagian footer yang telah kami buat, pertama kita bisa lihat di bagian HTML. Di situ ada image source-nya. Image source-nya itu bagian untuk logo Kereta Cepat Tarumanegara. Di situ image source-nya dari situ. Dan juga di bawahnya ada tulisan untuk kelas 2. Itu berisi ngoding developer yang dimana itu adalah nama dari anggota-anggota kelompok kami dan juga ada NPM-nya. Selanjutnya di bagian div kelas selanjutnya ada mengenai sosial media. Sosial media ini berisikan beberapa lambang-lambang yang bisa dilihat di website. Itu adalah lambang beberapa platform sosial media yang ada Instagram, Facebook, dan juga ada lain. Dari situ bisa kita lihat lambang-lambang sosial media yang ada. Dan selanjutnya ada di kelas ketiga, itu adalah alamat yang dimana itu menampilkan alamat yang telah kami cantumkan di website kami. Selanjutnya untuk bagian CSS, kita bisa lihat di sini display-nya grid itu untuk mengatur warnanya juga ada warna background-nya seperti pada umumnya yaitu merah dan ada warna putih untuk tulisannya. Kita menggunakan justify items itu untuk yaitu center dan align items-nya itu center. Di situ ada footer 1, 2, 3 yang tadi kita bisa lihat dari HTML. Di sini kita atur padding-nya itu 20 pixel semuanya. Nah, untuk footer satu image-nya itu width-nya kita pakai 250 pixel dan padding bottom-nya ada 10 pixel. Lalu ada footer bawahnya lagi, ada font weight-nya 300, yaitu untuk yang di bawah, dan juga ada line weight-nya 25 pixel, dan font weight-nya juga sama 300. Untuk footer H1, yang dimana itu menggunakan font size yang large, dan juga padding bottom ada 7 pixel, dan font weight-nya bolder. Untuk footer 2 juga sama, kita bisa mengatur lewat sini juga. Dan selanjutnya ada yang untuk sosial media, yaitu ada display-nya inline dan color-nya white, yang dimana nanti lambangnya yaitu putih. Untuk footer 3 juga teks lainnya kita menggunakan N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stefanus Antoni. Jadi pada bagian website ini, yaitu responsif, bisa dilihat fungsinya ketika kita kurangi width dari websitenya, maka dia akan menjadi seperti ini layoutnya. Pertama-tama mungkin saya akan mencontohkan satu dulu pada galeri. Ketika awalnya itu kita memakai display grid, habis itu pada galeri konten, yaitu div yang membungkus kotak-kotak kecil ini, kita menggunakan display grid. Dan karena kita menggunakan display grid, maka grid template areas bisa dipakai. Grid template areas itu merupakan salah satu nilai pada CSS yang mengatur kolom-kolom dari website itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ada 4 kolom sebenarnya. Pada di width yang normal, width website yang normal ada 4 kolom seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita hitungnya seperti itu. Tetapi di bagian responsif terus pertama-tama kita juga bisa mengatur width-nya, kapan dia itu bisa dipecah dan sebagainya. Ini di bagian header kita ingin mencari pada galerinya. Nah, pada di bagian galeri itu terdapat grid template areas juga, tetapi kita mengatur nilai dari grid template areas-nya itu menurut layout dari width-nya. Bisa dilihat di sini, sekarang width-nya itu ada, maksudnya kolomnya ada 2. Kita bisa ngitungnya sini 1 dan 2. Karena kita mengubahnya di media max width 768px, jadinya pada saat layar 768px, fungsi ini tuh hanya bisa terjadi di width dengan max width 768px. Tetapi ketika dia di atas 768, dia akan berubah lagi layoutnya, seperti di awal. Jadi seperti itu cara kerja dari fungsi responsif. Jadi kita bikin CSS dulu di luar max width-nya, habis itu kita bikin CSS khusus untuk max width untuk menggunakan responsif. Sekian dari saya, terima kasih. Presentasi dari website kami yaitu KC Universitas Tarumanegara. Kami dari kelompok ini mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan maaf jika ada kesalahan kata dari omongan kami. Terima kasih.